Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Inyoman Dharma Yoga, NPM 522041265. Saya Ananda Freka Buana Baskara, NPM 522041174. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dengan NPM 288. Kami di sini akan menjelaskan mengenai teknik pengkodean komunikasi data dengan metode Manchester. Disimak ya guys. Sebelum memasuki materi tentang metode Manchester, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat atau sistem komputer melalui saluran komunikasi. Nah, komunikasi data ini juga dapat melibatkan transmisi data dalam bentuk teks, suara, video, gambar, atau bentuk lainnya juga. Terus, komunikasi data juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mentransfer informasi dengan cepat, andal, dan efisien antara perangkat yang terhubung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengkodean data. Nah, kenapa ada pengkodean data? Karena pengkodean data ini diperlukan agar setiap transmisi data antar perangkat bisa dimengerti satu sama lain. Adapun tujuannya dari pengkodean data tersebut, yaitu menjadikan setiap karakter dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili satu karakter lainnya. Nah, adapun teknik atau metode pengkodean tersebut ada beberapa. Yang pertama ada NRZL, terus yang kedua ada NRZI, bipolar EMI, pseudo ternary Manchester, differential Manchester, BXZS, HDB3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean dengan metode Manchester. Bukan ini maksudnya. Nah, ini yang betul. Nah, metode Manchester tersebut adalah teknik atau metode pengkodean digital yang digunakan dalam komunikasi data untuk mengirimkan informasi melalui medium fisik seperti kabel atau gelombang elektromagnetik. Nah, metode ini juga dapat dibagi setiap periode bit menjadi dua bagian, dan setiap bagian mewakili nilai bit yang berbeda. Nah, adapun prinsip dasar dari metode pengkodean Manchester ini tersebut. Yang pertama ada polaritas, yang dimana polaritas ini setiap bit dalam sinyal Manchester diwakili oleh dua level tegangan yang berbeda, masing-masing mewakili nilai logika 1 atau 0. Pola perubahan polaritas ini memungkinkan sinkronisasi dan pemulihan clock yang tepat. Yang kedua ada transisi tengah, yaitu perubahan tegangan terjadi tepat di tengah antara dua clock time. Nah, jika nilai bit adalah 1, maka perubahan polaritas terjadi dari rendah ke tinggi. Pada titik tengah periode bit, jika nilai bit adalah 0, maka perubahan polaritas terjadi dari tinggi ke rendah pada titik tengah periode bit. Nah, yang ketiga itu adalah keunggulan sinkronisasi. Nah, Manchester encoding memiliki keunggulan karena setiap bit menyertakan perubahan dalam sinyal. Bahkan, jika tidak ada data yang ditransmisikan, hal ini memudahkan sinkronisasi dan pemulihan clock pada penerima. Karena setiap perubahan polaritas dapat digunakan sebagai referensi mengatur clock. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma dan cara kerja dari metode Manchester tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Anandafa akan menjelaskan mengenai skema dan algoritma dari metode encoding Manchester. Nah, metode encoding Manchester ini tergolong sebagai B-phase line encoding. Apa itu B-phase line encoding? B-phase line encoding itu adalah kombinasi dari dua metode encoding.
Nah, Manchester ini menggunakan kombinasi antara NRZL dan RZ. NRZL dan RZ ini adalah metode encoding yang tergolong line encoding. Mereka digabungkan. Nah, cara kerjanya, durasi dari setiap bit akan dibagi menjadi 2. Maksudnya seperti apa? Mari kita laksanakan ya. Pertama, karena bit 0 ini termasuk positif, maka kita akan membuat voltase positif dan voltase negatif. Nah, di bit 0 ini adalah voltase positif, maka kita akan berjalan setengah dari encodingnya, lalu melakukan transisi ke voltase negatif. Nah, setelah itu maka durasi dari bit itu akan berjalan ke selesai encodingnya. Lalu saya akan menjelaskan agar lebih mudah. Nah, ini adalah jalur atau pemahaman yang bisa kita pahami. Jalur itu yang seperti Z itu adalah jalur dari bit 0, yaitu positif ke negatif. Dan ada juga jalur yang sama tapi berjalan dari negatif ke positif. Itu digunakan untuk metode encoding yang bitnya 1 setelahnya. Nah, contohnya seperti ini. Satu ini kan dari negatif ke positif. Nah, jadinya dia ke negatif dulu setengah, lalu transisi ke positif, baru diselesaikan hingga akhir bitnya. Selanjutnya 0. Nah, 0 itu dari positif ke negatif kan. Jadi karena udah di positif, kita lanjut setengah, lalu transisi ke bawah, baru kita selesaikan. Nah, ini 0 akan transisi ke positif dulu, baru dari positif jalan setengah, transisi ke negatif, dan diselesaikan. Selanjutnya bitnya ternyata 1. Nah, 1 itu dari negatif ke positif, jadinya jalan setengah, transisi ke atas, baru encodingnya sampai ke 1. Nah, 1 itu dari negatif. Karena sekarang posisinya di positif, maka transisi dulu ke negatif. Nah, saat udah benar, baru dari negatif jalan setengah, naik ke atas, dan selesai. Baik, seperti itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dharma. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teknik penggodaan Manchester. Yang pertama ada keandalan sinkronisasi. Kenapa dia disebut keandalan sinkronisasi? Karena terdapat perubahan level sinyal pada setiap bit data. Penerima dapat dengan mudah menentukan awal dan akhir setiap bit, sehingga memudahkan dalam sinkronisasi. Lalu ada deteksi kesalahan yang lebih baik. Dengan adanya perubahan level sinyal pada setiap bit, teknik Manchester encoding memungkinkan penerima untuk mendeteksi kesalahan dengan lebih baik. Lalu ada juga keamanan tambahan. Karena setiap bit data dipresentasikan oleh perubahan level sinyal, teknik Manchester encoding membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan teknik penggodaan lainnya. Lalu yang kedua, kompleksitas implementasi. Implementasi teknik Manchester encoding memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih kompleks dibanding dengan teknik penggodaan yang lainnya. Lalu selanjutnya, penerapan dalam jaringan komputer. Dalam penerapan jaringan komputer ini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama, peran dalam Ethernet. Teknik Manchester encoding digunakan dalam protokol Ethernet untuk mempresentasikan data antara perangkat dalam sebuah jaringan lokal. Yang kedua, penggunaan dalam transmisi data. Manchester encoding digunakan dalam transmisi data pada jaringan komputer, terutama pada jaringan lokal dan jaringan metropolitan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teknik penggodaan Manchester ini, di sini kita dapat menyimpulkan teknik penggodaan Manchester merupakan salah satu teknik penggodaan yang lebih penting dalam jaringan komputer, karena
keandalannya dalam sinkronisasi data dan deteksi kesalahan. Meskipun membutuhkan bandwidth yang lebih besar dan kompleksitas implementasi yang lebih tinggi, teknik ini tetap menjadi pilihan yang populer dalam transmisi data dalam jaringan komputer. Baik, sekian dari kami mengenai teknik pengkodean dengan metode. Manchester. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.